Tuan Ningxia Zhao. Kamu sudah di sini. Halo. Sepertinya tidak. Otot perut Tuan Zhao jauh lebih baik. Ini teman baik saya yang Liu. Halo. Kita pernah bertemu. Di bar. Apakah tidak ada yang menemani kamu hari ini? Mereka datang malam ini. Saya mengusir mereka beberapa hari lalu. Datang setiap malam, tapi saya lebih baik. Itu bagus. Saya sangat menyesal kamu terluka karena pekerjaan dan menyakiti keluargamu. Hanya karena saya terluka, seseorang merawat seseorang setiap hari. Tidak perlu bekerja dan tidak perlu diintimidasi oleh kapitalis. Apakah kamu senang tidak melihat saya? Saya akan pergi ke dokter yang bertanggung jawab untuk mencari tahu kondisinya dulu. Kamu bicara dulu. Duduklah, silakan duduk. Sama-sama. Saya lihat kamu pulih dengan baik. Namun masih perlu merawat otot dan tulang yang terluka dengan baik selama 100 hari. Jika tidak akan merepotkan, jika meninggalkan bekas. Saya sangat kuat, tidak ada yang bisa menghancurkan saya. Bagus dikatakan untuk mengatasi penyakit. Mengalahkan dirimu sendiri dulu. Percaya pada dirimu sendiri. Masuk akal. Nona Ningxia. Apakah kamu tahu mengapa saya datang menemui kamu hari ini? Selain menjadi teman baik Zhao dan Qiao, saya memiliki identitas penting lainnya. Saya adalah psikiaternya. Psikiater Tuan Zhao. Ya, dia telah menerima perawatan konseling psikologis di tempat saya. Menerima perawatan. Apakah serius? Serius di tahun-tahun sebelumnya. Hampir tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Setiap hari selain bekerja, adalah bekerja. Dia tertutup dan acuh tak acuh. Kesepian, tidak memiliki harapan hidup. Apalagi gairah. Mengapa bisa begitu? Ceritanya panjang. Orang tuanya bercerai sejak dia kecil. Saat itu keluarganya tidak berkecukupan. Jadi bagaimana dengan ibunya? Bekerja keras siang dan malam di luar. Dari sebuah restoran kecil. Bekerja keras hingga Blue Bridge International sekarang. Harus dikatakan, kehidupan masa kecil Zhao dan Qiao. Ia tumbuh dalam lingkungan tanpa orang tua. Setelah dewasa, dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena keberatan ibunya, mereka terbang menjauh. Pergi ke luar negeri. Mereka ingin berakar dan berkembang di luar negeri. Tapi masa indah tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan. Pacarannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan Qiao sangat menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Karena ini, hubungannya dengan ibunya semakin bertentangan. Ya Tuhan, terlalu menyedihkan. Saya hanya tahu tentang ayahnya yang kabur dari rumah. Saya tidak tahu banyak tentang yang lain. Bagaimana setelah itu? Kemudian, dia hidup begitu sendirian. Sampai suatu hari, dia bertemu seorang netizen perempuan. Mereka berada di dunia jaringan virtual. Membangun dunia dongeng yang ilusif. Saling berbicara. Saling bergantung. Kehidupan dan Qiao, saat itu, seperti seberkas sinar matahari. Perlahan mencairkan es di hatinya. Keadaannya juga membaik banyak. Bahkan, itu lebih menyembuhkan daripada perawatan psikiater saya. Apakah netizen ini begitu penting? Sangat penting. Kemudian, mereka bertemu. Tapi keadaan berbalik. Meskipun netizen perempuan dalam kenyataan cantik dan memikat. Tapi dengan dan Qiao, netizen dalam pikiran saya sangat berbeda. Jarak antara virtual dan kenyataan menyebabkan dia kesulitan besar. Itu juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri dalam menilai kehidupan nyata. Apakah itu serius? Saya sangat khawatir tentangnya sekarang. Penyakit mentalnya belum sepenuhnya sembuh. Dan saya, sebagai psikiaternya, saya belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah tujuan terbesar saya datang menemui Anda hari ini. Saya ingin dia merasakan kembali cinta, menghangatkan hatinya, membuatnya keluar dari bayang-bayang psikologis sepenuhnya. Rasa cinta. Nona Ningxia, apakah Anda mau mengikuti rencana medis saya? Rencana medis.
Saya ingin menciptakan lingkungan untuk cinta. Biarkan Dan Qiao merasakan kembali jatuh cinta. Membangkitkan gairah dalam dirinya untuk mencintai lagi. Membuatnya melupakan cerita sebelumnya sepenuhnya. Sehingga dia bisa kembali ke kehidupan normal. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Berhubungan cinta dengannya. Apa? Santai saja. Maksud saya, Anda berpura-pura menjadi kekasih dan berhubungan dengannya. Berasumsi sebagai kekasih. Bagaimana dengan rencana medisnya? Saya berbicara dengan Dan Qiao. Dia juga bersedia menerima. Lalu mengapa Anda memilih saya? Ada begitu banyak gadis yang lebih cocok. Saya ingin melindungi privasi pasien. Jadi saya hanya bisa mengambil dari dia. Di antara orang-orang yang dia kenal dan percayai. Anda bekerja dengan Dan Qiao. Anda mengenalnya dengan baik. Dan dia sangat mempercayai Anda. Nona Ningxia. Anda adalah gadis yang baik dan suka menolong. Anda memiliki cukup kesabaran dan toleransi untuk Dan Qiao. Jadi saya percaya Anda adalah kandidat terbaik. Dan saya juga percaya bahwa Anda tidak akan menolak saya kan? Ini. Kalau begitu jika Anda tidak menolak saya Anda akan menerimanya. Sudah larut. Saya ada janji dengan pasien, maka saya akan pergi dulu. Terima kasih. Istirahat yang cukup. Semoga cepat sembuh. Dah. Rencana medis. Berpura-pura jatuh cinta. Bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa setuju? Apa ada yang tidak bisa kulakukan dengan Yang Liu sendiri? Dan Qiao, aku sudah menyiapkan panggung untukmu. Terserah kamu bagaimana kamu bermain di drama selanjutnya. Bagus sekali. Ayo. Maukah kamu bergabung dengan rencana medisku? Bercinta dengannya. Maksudku kamu berpura-pura menjadi kekasih dengannya. Bicara tentang cinta. Lucu sekali gambar ini. Kakak kedua. Kamu tertawa apa? Aku. Tidak ada. Xiaode juga di sini. Kalau aku tidak datang siapa yang akan membawakanmu makanan enak? Miss, silakan duduk. Xiao, maaf sekali. Kamu di rumah sakit karena aku. Semua ini pekerjaan, jangan minta maaf. Duduklah.
Xiao De, kamu seorang wanita hamil seharusnya tidak datang ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan sendok dan mangkuknya? Di laci. Aku akan mencuci dan menyajikanmu sup nanti. Terima kasih. Sayang, biar aku ikut denganmu. Tidak apa-apa, lihat kakakku. Baiklah, baiklah. Bagus, Si Yuan. Lihat Xiao De kamu sekarang. Tidak baik untukmu membiarkannya berlarian saat hamil. Aku tidak khawatir, tapi kamu tahu sifatnya. Dia harus membuatkanmu sup. Aku harus mengantarkannya untukmu. Sudah dicuci. Non mau makan apa? Ada kaki ibu di sini. Dan sup jamur putih dan biji teratai itu. Aku sudah memeriksa semua ini di buku. Kolagennya sangat tinggi. Sangat bermanfaat untuk pemulihanmu. Wah, sangat berbudi. Aku akan membantumu mengisi beberapa. Oke. Oh, terima kasih sudah mencoba. Wah. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, aku pantas meskipun sedang sakit. Penyakit apa yang pantas? Jangan terus mengatakan ini. Jika kamu mau. Mulai sekarang kami akan membuatnya untukmu setiap hari, dan mengirimkannya setiap hari. Sungguh memalukan. Aku sangat iri dengan pasangan kalian yang penuh kasih. Cinta persaudaraan. Aku sangat tersentuh sampai hampir menangis. Coba. Ini enak. Mr. Zhao, Dr. Chai. Baiklah, mari kita bicara dulu. Ayo kita keluar. Selamat tinggal kakak kedua. Semoga cepat sembuh. Dah. Mr. Zhao, Mister yang sudah pergi. Ada pasien yang menunggunya di klinik psikiatrinya. Dokter Chai, bagaimana kondisiku sekarang? Orang muda cepat pulih ketika kesehatannya baik. Hampir sembuh. Setelah 1 minggu observasi lagi aku akan keluar dari rumah sakit. Ini pemimpinmu kan? Aku peduli padamu. Sudah lama mengejarku. Dokter Chai masih butuh 1 minggu lagi. Tapi ada banyak hal yang terjadi di perusahaanku, jadi aku bisa keluar dari rumah sakit lebih awal. Aku yang punya kata akhir di perusahaan. Tidak ada hubungannya denganmu. Jaga baik-baik tubuhmu. Kenapa tidak ada hubungannya denganku, dan berapa yang harus aku bayar? Untuk malam ini, Bisakah Dokter Chai keluar lebih awal? Kamu berbaring di sini. semua biaya rawat inap ditanggung oleh perusahaan. Aku tidak mengizinkanmu keluar dari rumah sakit lebih awal. Sebenarnya sekarang sudah baik untuk keluar dari rumah sakit. Dia hampir sembuh. Pulang saja dan jaga dirimu. Karena banyak pasien lebih suka memulihkan diri di rumah. Mudah melakukan semuanya di lingkungan yang familiar kan? Benarkah? Hebat, aku bisa keluar dari rumah sakit. Jadi apakah aku bisa dipulangkan dari rumah sakit hari ini? Sekarang ini. Tapi saran saya untukmu adalah untuk terus mengawasi dan mengawasi lagi. Jika kamu harus pulang hari ini, kamu harus berjanji padaku. Kamu harus memberikan istirahat yang cukup selama beberapa hari setelah pulang. Aku janji aku bosan di sini. Dan setiap hari mereka datang menjengukku. Aku merasa sangat malu. Jika kamu harus meninggalkan rumah sakit, aku akan mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, biarkan Hyuan yang mengantarku. Apakah kamu lupa setuju dengan rencana medis yang Liu? Bagaimanapun juga aku harus mengantarmu pulang. Oke, tunggu, oke. Akhirnya kembali. Mengapa kamu begitu berat? Bagaimana bisa aku gemuk? Aku turun 10 pon di rumah sakit. Setiap hari banyak orang memberimu makan. Kamu masih bisa kurus. Ya memang. Apakah kamu mau air? Tidak. Tuan Zhao tidak perlu. Bagaimana bisa aku meminta bos untuk menuangkan air untukku? Ingat, tidak ada bos di depan pasien. Aku menjenguk. Tuan Zhao, jangan ke sana. Jangan ke sana, apa yang kamu lakukan? Aku hanya menjenguk. Jangan pergi, Tuan Zhao. Ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak, aku hanya merasa ruangan ini terlalu kotor dan berantakan. Aku takut kamu ketakutan. Kamu pikir aku seperti kamu? Bukan, Tuan Zhao, aku terutama berpikir orang asing pergi ke kamar seorang gadis. Tidak begitu baik. Tuan Zhao duduk. Oke. Jika kamu menerapkan rencana medis. Sebagai kekasih kita perlu saling mengenal lebih baik, termasuk kehidupan masing-masing. Tapi kita cinta palsu. Ya. Tapi,
Meskipun itu pekerjaan rumah palsu, kamu tetap harus mengerjakannya dengan serius. Kita harus serius. Buatlah program konten kencan. Pernahkah kamu jatuh cinta? Mr. Zhao, ini privasi pribadi saya. Kamu tidak boleh mengintip. Oke, kita harus membuat 3 bab sebelumnya. Sementara kita berpura-pura menjadi kekasih. Kita tidak diperbolehkan memiliki kekasih lain. Jika ada, kamu harus memberitahu pihak lain secepatnya. Rencana harus dihentikan. Yah, aku tidak punya kekasih kok. Kenapa aku begitu bodoh? Masuk ke rencana medis anehmu. Kamu tidak bisa menggunakan emosi negatif ini. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi afekku, pemulihanku. Baiklah. Kita punya banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Pergi berbelanja. Pergi ke taman bermain, makan bersama. Nonton film. Ini adalah hal-hal dangkal yang bisa dibeli dengan uang. Proyek cinta. Ya, katakan padaku jenis cinta seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang aku inginkan sangat sederhana, yaitu kalian berdua bisa pulang kerja bersama. Lalu masak bersama. Setelah makan, kami berdua mencuci piring bersama. Kemudian kami bisa menonton TV dan merajut bersama. Bisa melihat matahari terbit dan terbenam bersama. Sesederhana itu. Ternyata, kamu juga punya hobi mengumpulkan boneka monyet. Karena aku monyet. Ini hadiah ulang tahun dari orang tuaku sampai usia 14 tahun. Meskipun mereka sudah meninggal. Tapi ini adalah kenangan paling berhargaku. Sia-sia kamu. Biasanya belajar sangat keras. Mama papa ingin kamu diterima di sekolah menengah unggulan. Tapi tubuh yang utama. Aku dan ayahmu. Harapan terbesarku adalah mendoakanmu bahagia setiap hari. Hidup sehat. Ya, kita harus bekerja sama. Ini ujian simulasi. Kerja bagus. Orang tua meminjam mobil dari kolega. Mengajakmu ke pinggir kota untuk menghirup udara segar. Santai saja. Jarang sekali keluarga kita bepergian bersama keluar. Ya. Terima kasih ayah ibu. Anak yang baik sia-sia. Lapar tidak? Sedikit lapar, ayah akan mengajakmu mencari makanan enak. Setelah itu tidak ada yang memberimu boneka monyet? Tidak apa-apa, menurutku 14 sudah cukup. Aku sangat iri padamu. Setidaknya memiliki masa kecil yang bahagia. Kesedihan Werther muda. Ya, aku suka menontonnya. Werther adalah orang yang sangat hebat. Dia bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain, mati demi cinta. Kasihan Werther. Dia menggunakan lagu kematian Tibet. Pembebasan untuk semua. Pak Zhao, seharian ini Anda tidak ke kantor. Apakah Anda ingin cepat kembali? Bagaimana kalau tidak makan malam? Aku sudah tidak peduli lagi. Aku punya mie instan dan kopi instan sudah cukup. Tidak. Aku yang urus makan malam, oke? Terima kasih Pak Zhao. Halo. Dokter yang benar-benar elegan. Anda bisa menemukan tempat yang sepi seperti ini untuk minum teh.
Orang-orang sekarang terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk berhenti dan mendengarkan suara langkah kaki. Aku sudah terbiasa dengan keramaian dan lelah menunggu. Sesekali beralih ke tempat yang tenang dan elegan untuk minum teh. Bagus untuk bersantai. Minum teh selagi masih hangat. Nona Ning, apakah Anda biasanya minum teh? Sesekali. Tidak terlalu memperhatikan. Terkadang baik untuk memiliki rasa ritual. Lagi pula budaya teh berasal dari Cina. Itu bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap teh. Kedengarannya aneh. Anda dan Kiao memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Tapi kalian cocok. Ini disebut komplementaritas. Artinya, bakat dengan kepribadian yang saling melengkapi lebih cocok bersama. Dokter yang membantu saya melihatnya dengan mata profesional Anda. Jenis kepribadian apa yang dianggap melengkapi saya? Nona Ning, izinkan saya bertanya. Jika uang dan status dikesampingkan, pria seperti apa yang Anda sukai? Lembut, bertekad kuat, bisa membantu saya mencapai semua impian saya, mampu mendapatkan apa yang saya inginkan pertama kali di depan saya. Apakah saya terlalu serakah? Seperti Dan Kiao. Bukan pria seperti ini. Mengapa Anda mengatakan itu? Apakah Anda kenal Dan Kiao? Saya tidak tahu apakah saya mengerti. Dokter yang Anda telah mengenal Dan Kiao selama bertahun-tahun, tentu sangat mengenalnya. Tidak tahu dari Anda. Bisakah saya tahu lebih banyak tentangnya? Setiap orang melihat hal secara berbeda. Jadi penilaiannya akan berbeda. Jika Anda benar-benar ingin mengenal seseorang, maka gunakan hati Anda untuk benar-benar memahaminya. Minum teh. Xiao Xia Tunggu sebentar. Datang. Haozi, kenapa kamu di sini? Memasak untukmu. Kamu lagi. Mengapa kamu dihantui? Ning Xia terluka karena pekerjaan. Saya sebagai bos wajib menemuinya. Berhenti bicara. Mari kita ngobrol berdua. Tuan Zhao, duduklah. Kenapa jadi sini? Dia menjemput saya dari rumah sakit. Dia bos saya. Dia membuatmu seperti ini, jangan berurusan dengannya. Lihat apa yang kamu katakan. Sama sekali bukan orang seperti itu. Berhenti bicara. Apa yang kamu beli? Saya punya ikan kesukaanmu untuk membuat sup ikan untukmu. Dan sayuran segar, wow. Bagus sekali, saya akan membuatnya Kamu untukmu dulu. mau bantu aku masak? Gak usah, aku bisa sendiri. Beneran gak perlu. Bukannya kamu harus sibuk. Pulang sekarang. Oke, pulang cepat, jangan khawatir. Xiao, gimana dengan Xiao Xia? Aku akan jaga kamu. Udah mulai malam. Kamu ngapain? Aku harus ngapain aku tahu. Aku gak butuh kamu perintah aku. Kalian berdua berhenti berantem. Aku baru aja pulang dari hari pertama. Aku gak enak badan, aku perlu istirahat cepat. Kamu lebih baik pulang cepat. Tenang aja. Hari-hari pa goreng ikan. Tenang aja. Dua orang ini. Sis Hao. Kamu ada sesuatu untuk dikatakan. Tolong jauhi Xiao Xia. Tuan Ning Xia adalah karyawan saya.
Dia terluka saat bertugas. Aku pikir aku punya alasan dan tanggung jawab untuk merawatnya. Kamu juga tahu dia terluka karena kerja. Jadi tolong jangan gunakan perhatian palsu ini di masa depan untuk menutupi kesalahan saya. Gak ada gunanya. Aku harap tidak. Xiao Xia mengalami kesulitan dan luka. Jadi tolong jauhi 8 jam. Jangan ganggu dia lagi. Kamu ngerti? Maaf, aku mungkin gak bisa. Aku merasa sangat aneh. Kamu adalah manajer umum yang hebat. Begitu peduli dengan karyawan kecil seperti itu. Aku yakin hal yang sama terjadi pada karyawan lain. Kamu gak akan seperti ini kan? Aku sangat bosan, aku pergi dulu. Kamu mau ngapain? Aku mau kamu bilang sekarang. Apa kamu punya perasaan lain untuk Xiao Xia? Hak apa yang kamu miliki untuk menyalahkan aku? Kenapa kamu harus ikut campur dalam semua yang dia lakukan? Aku suka dia. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Ada apa? Jadi aku sangat memperhatikan urusannya. Tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Halo, lakukan sendiri. Hei, Lu 11, kamu segera hubungkan aku dengan perawat profesional. Ya, beritahu aku jika ada kabar dah. Istri. Hari ini ibu mertuaku membuat makanan enak. Aku makan terlalu banyak lagi. Kalau enak, kamu sering kembali bersamaku untuk melihatnya. Dengan cara ini dia akan semakin menyukaimu. Jangan khawatir, aku akan merawat ibu mertuaku mulai sekarang. Akan memperlakukanku sebaik ibuku. Dan aku. Mari kita bekerja keras dan berusaha untuk membuatmu hidup dengan baik. Suami, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu lagi? Kamu tahu aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu. Dan bayi dalam kandungan memiliki rumah yang bahagia. Itu sudah cukup. Istri, diamlah. Kamu mau kemana? Chen Qian ke sini. Kamu sedang apa? Suami, kamu bodoh ya? Ada banyak orang yang melihat. Bagaimana kamu berpikir? Setiap kali aku menunggumu di bawah, aku hanya mengamati air mancur ini, memikirkan bagaimana menggabungkan ini. Air mancur ini akan mengejutkanmu. Kemudian aku menulis berakting dan menyutradarai tarian angsa versi Zhi Yuan ini. Berikan. Ini untukmu, semoga kamu bisa bahagia. Meskipun aku tidak memiliki apa-apa sekarang. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada mobil. Tapi aku berjanji padamu. Aku akan membuatmu bahagia. Membuatmu tidak menderita. Hidup bahagia setiap hari. Kamu percaya padaku. Apakah kamu akan mencintaiku selamanya? Aku bersumpah.
Percaya. Aku belum melangkah lebih jauh. Xiao Yuan. Siapa? Mi Qiwei. Dengarkan ini. Jangan terburu-buru. Apa yang kamu lakukan, istri? Halo Nona. Xiao Yuan bisa dengar aku. Ada apa? Xiao Yuan, aku sendirian di bar. Tunggu sebentar. Istri, dia minum terlalu banyak biar aku yang kesana. Bagaimana kamu memberitahunya? Kalau begitu cari dia. Dia sangat kasihan. Tidak, kamu sedang hamil sekarang. Dan sudah sangat gelap, aku akan khawatir padamu. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku akan pulang sendiri. Baiklah, lanjutkan. Tidak, tidak, tidak. Jangan khawatir, pergi. Kalau begitu kamu harus kirim pesan saat sampai rumah. Aku akan segera kembali. Halo Nona. Kirimkan alamatmu. Terima kasih. Aku akan pergi dinas beberapa hari lagi. Ajak kamu makan saat aku kembali. Sama-sama, lalu dah. Selamat tinggal. Pelan-pelan. Nona Mi. Xiao Yuan. Aku tahu kamu akan datang. Nona Mi, apakah kamu minum terlalu banyak? Terlalu berbahaya di sini. Aku akan antar kamu pulang dulu. Aku tidak pulang. Aku tidak minum banyak. Aku hanya menonton. Satu persatu berpasangan. Merasa tidak enak. Jadi aku telepon kamu untuk datang dan menemaniku. Sangat senang melihatmu di sini. Jangan khawatir. Aku akan antar kamu pulang dulu. Aku tidak akan kembali. Biar aku ajak kamu ke tempat yang menyenangkan. Jangan. Saya harus pulang. Kau ikut saya, ayo. Halo. Suami istri, kenapa kau tidak kembali? Kenapa di sana begitu ribut? Saya sekarang, oleh Tante Mi Qiwei itu, ditarik ke KTV. Saya tidak tahu sampai jam berapa ini akan selesai. Tidur dulu, biarkan saya sendiri. Baiklah kalau begitu saya mengerti. Jangan lupa mampir ke minimarket di bawah saat pulang nanti. Beli 2 roti. Oke, saya mengerti. Cepat tidur demi anak. Dadah. Suami kau sudah kembali. Saya sudah minta ibu masak makanan kesukaanmu. Suami,
Jangan marah. Saya tahu hari ini saya bicara agak keras. Saya minta maaf padamu, oke? Kamu tahu saya ini orangnya blak-blakan. Ada apa? Kamu bisa menyakiti orang jika bicara senaknya. Aku kasih tahu kamu Wang Lulu. Jangan jadikan toleransiku sebagai modalmu untuk menyakiti orang lain. Apa yang kau lakukan? Itu bagus. Saya minta maaf. Kau bilang bagaimana kau bisa tenang? Kenapa kau minta maaf padaku? Kau kan benar. Sayalah yang salah. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Meskipun. Jangan tunjukkan rasa malu. Kamu akan menyesal. Terima kasih Xiao Yuan sudah bermain denganku hari ini sangat menyenangkan. Senang saja Xiao Yuan. Datang ke rumahku minum-minum, oke? Tidak bisa berhenti. Bukankah istriku sedang hamil? Saya harus pulang lebih awal untuk menemaninya. Kamu juga naik ke atas dan istirahatlah. Xiao Yuan suami yang baik sekali. Ya. Pergi. Halo Pak Zhao. Bagaimana kondisi tubuhmu? Belum tidur juga. Belum juga kamu. Aku di kantor. Kalau begitu kamu tidur lebih awal. Bagaimana dengan besok? Ada perawat profesional yang merawatmu. Perawatan profesional. Mr. Zhao, aku bisa merawat diriku sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Dengarkan aku. Aku menempatkanmu di bawah perawatan perawat profesional. Pulih dalam seminggu. Kamu bisa segera kembali bekerja. Aku tidak ingin memberimu cuti berbayar tak terbatas. Kamu mengerti? Peduli padaku tapi dengan cara yang jahat. Apa katamu? Tidak. Maksudku terima kasih Mr. Zhao sudah peduli pada bawahan. Baiklah. Sekarang kamu ada perawat profesional yang merawat hidupmu. Kamu bisa memberitahu keluargamu dan mereka yang tidak penting. Seperti Qi In Hao. Jangan ganggu aku lagi. Rumah perempuan di mana pria sering keluar masuk. Menyesatkan. Jadi sudah diputuskan. Mr. Lubang Pohon, aku tidak pernah menyangka. Ini pertama kalinya kamu masuk ke hidupku seperti ini. Mr. Lubang Pohon, kamu ingat? Aku pernah menanyakanmu sesuatu sebelumnya. Apakah kamu sama sepertiku? Aku pikir cinta tidak ada rahasia. Perlahan jatuh cinta padamu. Aku baru mengerti maksud kalimatmu itu. Ceritakan padaku tentang orang yang tidak ada rahasia dalam cinta ini. Tidak mengerti cinta, tidak tahu rahasia. Kamu bilang, aku janjian dengan Ningsin. Lupakan saja. Buka mulut tutup mulut adalah Zhao dan Qiao. Kamu adalah dewa baginya.
Coba lebih keras. Aku doakan kamu sukses. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Tapi aku sudah memikirkannya. Aku akan mengajaknya kencan lagi saat dia kembali dari perjalanan bisnis. Semoga berhasil. Minum 1-2 gelas saja. Jalan. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Masih ngantuk. Halo Nona Nye, saya perawat yang diundang oleh Tuan Zhao. Nama saya Chen, panggil saja Kak Chen. Biar saya buatkan sarapan. Tunggu sebentar, saya panggil kalau sudah siap. Di mana dapurnya? Di sana. Perawat Tuan Zhao, Nyonya Chen sudah datang. Sedang membuatkan saya sarapan, terima kasih. Selamat pagi Tuan Lubang Pohon. Kemarin malam saya menonton ulang film lama yang sangat saya sukai. Semuanya sudah ditakdirkan ketika cinta datang. Orang tidak tahu kapan akan kehilangan. Cinta pada pandangan pertama seperti sang pahlawan dan pahlawan wanita dalam film. Setelah 8 jam bersenang-senang kami kehilangan satu sama lain. Di hari-hari berikutnya mereka telah mencari dengan putus asa, tapi terus terlewatkan. Takdir begitu humoris membungkam mereka yang saling mencintai. Tepat ketika kamu pikir sudah berakhir. Ceritanya baru saja dimulai. Nona Ning bisa sarapan. Sarapan yang begitu kaya dibuat dengan cepat. Saya tidak tahu apakah kamu suka makanan barat atau Tionghoa. Tidak apa-apa. Sudah lama saya tidak sarapan seperti ini. Dulu ibu saya yang membuatkannya saat dia masih hidup. Jadi kamu biasanya tidak masak sarapan? Saya hanya beli sesuatu di pinggir jalan dan makan. Kalian anak muda, jarang makan tepat waktu, terutama sarapan. Seperti kata pepatah lama, makan cukup di pagi hari, makan siang yang baik, makan sedikit di malam hari. Sarapan ini sangat penting, karena setelah tidur semalaman, konsumsi semalaman, semua nutrisi yang kamu makan kemarin sudah habis. Jadi bagaimana? Makan pagi untuk melengkapi nutrisi sepanjang hari. Kalau tidak, glukosa dalam tubuh tidak cukup. Glukosa tidak cukup bisa menyebabkan sel otak kekurangan. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk sarapan. Apakah kamu cari alasan? Alasanmu karena bangun kesiangan dan melewatkan sarapan. Tidak. Ayo, aku akan memberimu menu nutrisi seminggu. Lihatlah. Menu nutrisi. Ya, Pak Zhao yang memesan. Aku akan mengatur 3 kali makanmu dengan baik. Juga menghindari makanan yang tidak baik untuk penyembuhan. Ini sertifikat kualifikasi nutrisionisku, sertifikat kesehatan dan sertifikat perawat. Ternyata perawatan itu sangat profesional. Sungguh tidak mudah melakukan apapun. Tentu saja. Pak Zhao benar-benar mengeluarkan uang besar untuk menyewa seseorang. Perusahaan kami pasti mengirim perawat terbaik ke sini. Hari ini karena waktu, aku menyiapkannya dengan sedikit santai. Kalau kamu merasa tidak cocok, aku bisa menyesuaikannya untukmu. Aku baik-baik saja, aku tidak pilih-pilih makanan. Aku baik-baik saja, maka tolong urus aku. Sama-sama, itu yang seharusnya aku lakukan. Terima kasih. Baiklah, kamu makan dulu ya. Terima kasih. Aku akan bekerja dulu.
Hei, Bagaimana dengan perawatnya? Pak Zhao, aku pikir kamu bercanda kemarin. Tidak menyangka kamu benar-benar mencari perawat. Aku bukan pasien kritis, suruh dia pulang. Aku sudah membayar untuk perawatan, atau kamu kembalikan uangku. Aku akan mengirim perawat itu pulang. Kamu terlalu tidak masuk akal. Karena kamu tahu aku tidak masuk akal. Berhenti bicara. Tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Cepat sembuh dan kembali bekerja. Aku tidak ingin mengambil cuti berbayar tanpa akhir bersamamu. Apa? Menutup telepon sebelum selesai bicara, Zhao Papi. Nona Ning, Masuk. ayo. Minum air lebih banyak. Saya akan sibuk sekarang. Berapa lama kamu istirahat? Ningxia telah mengikuti pernikahan tebing, tapi Ningxia meminta cuti sakit. Tapi waktu implementasi kasus ini segera tiba. Haruskah kita mempertimbangkan pergantian staf? Untuk menyerahkan kasus ini kepada Stephen. Pernikahan tebing membutuhkan tracking, sangat sulit. Bahkan jika Ningxia kembali, tidak cocok untuk perjalanan panjang seperti itu. Rencana periklanan internasional Blue Bridge yang bagus. Saya telah mengirimkannya ke kotak surat Anda. Harap tinjau dan putuskan secepatnya. Menurut kontrak, Departemen Periklanan harus menyelesaikan draft dan online hari ini. Oke. Dan juga, kasus yang dipercayakan kepada Mikyue benar-benar selesai. Tapi Nona Mi tidak pernah datang untuk membayar pembayaran terakhir. Unit pelaksana dan unit pengiriman ini. Mereka terus menelepon kami dan mendesak kami untuk check out. Kasus Mikyue ini sangat rumit. Tunangannya kabur dan dirampok sejumlah besar uang. Sangat tidak pantas untuk meminta uang darinya sekarang. Pembayaran yang sangat mendesak akan dibayar di muka oleh perusahaan kami. Selanjutnya tunggu Ningxia kembali bekerja sebelum menyelesaikannya dengan benar. Proyek renovasi villa. Tim Stephen telah membuat rencana modifikasi. Tinggal menunggu rapat tinjauan. Saya tidak tahu hari mana yang lebih cocok. Bagaimana dengan rencananya? Baik, saya akan membuat keputusan setelah menontonnya. Ada hal lain. Seperti itu. Rekan-rekan di perusahaan kami sangat peduli dengan Ningxia. Saya ingin mengambilku di Setenggahari. Bisakah Anda mengunjunginya di rumahnya? Jangan ganggu dia. Jika tidak ada hal lain keluar. Xiao Xia. Siapa yang Anda cari? Namamu? Aku tidak salahkan. Siapa yang kamu cari? Xiao Xia. Tunggu sebentar, siapa yang kamu cari? Bukan siapa kamu. Aku perawatnya. Haozi. Nona Ning pelan-pelan. Haozi, kamu di sini. Datang ke rumahmu untuk minta petunjuk dan laporan. Siapa ini? Dia perawat profesionalku. Nama saya Chen. Ngomong-ngomong, lihat. Udang favoritmu. Terima kasih. Duduk di sana. Jalan pelan-pelan. Baiklah, baiklah, baiklah. Pelan-pelan. Kapan kamu minta perawat? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Tidak heran, rumahnya bersih seperti biasa. Bagaimana? Terima kasih. Kak Chen, aku ingin ngobrol dengan temanku. Kalau tidak turun jalan-jalan dan kenali lingkungan. Tidak apa-apa kamu bicara. Anggap saja aku tidak ada.
Kak Chen. Sudah hampir waktu makan malam. Bagaimana kalau kamu masak? Jangan khawatir. Oke, Kamu menang lotre. Kamu bisa membayarnya. Aku tidak terlalu baik kan? Semua karena Zhao Papi. Bukannya sakit, dia hanya simpati pada karyawan. Arabian Nights. Bos meminta staf untuk merawat. Kenapa aku tidak menemukan hal baik seperti ini? Aku pikir dia tidak murni untukmu. Bilang apa? Aku terluka di tempat kerja. Ini tanggung jawab bos pada karyawan. Kamu lihat, kamu lihat. Kamu melindunginya. Kapan kamu peduli padaku? Bisakah kita sama? Kamu teman baikku, pasti beda. Apakah dia Mr. Hollow Tremu? Kurasa dia merencanakan sesuatu terhadapmu. Tanpa dia bosku. Kamu bilang aku biasanya lebih sering menjilat pantatnya. Mungkin kamu bisa memberiku bonus di akhir tahun kan? Bosan di rumah. Bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan dengan mobil? Oke, itu bagus. Miss Ning, waktunya kamu minum obat. Minum obat lagi. Sister Chen, aku merasa ngantuk setiap kali minum obat ini. Ngantuk? Tidak apa-apa ngantuk. Kamu baru saja tidur siang. Cedera kakimu harus lebih banyak istirahat. Minum obatmu sekarang. Kamu biarkan aku keluar bermain. Aku sudah lama berbaring di rumah sakit. Atau berbaring di rumah. Aku lupa bagaimana tampilan luar sana. Presiden Zhao memerintahkan. Luka kamu hanya bisa istirahat. Tidak boleh keluar. Sister Chen, biarkan aku keluar. Aku hampir mati lemas di rumah. Miss Ning, tolong jangan membuatku sulit, oke? Minum obatmu sebentar lagi. Oke, nanti aku makan. Mr. Qin, Miss Ning tidak bisa duduk lama. Jadi tolong kembali. Apa maksudnya? Usir aku. Tuan belum bicara. Meskipun aku bukan pemilik rumah ini, tapi dia pasienku. Makanan dan istirahatnya semua diatur olehku. Ini pekerjaanku dan... Udang ini yang kamu bawa tadi. Kondisi nyonya kamu sekarang tidak cocok makan makanan yang mudah seperti ini. Terutama udang. Jadi tolong mengerti. Kedepannya tolong jangan bawa makanan ke sini lagi. Semua makanannya dimasak olehku. Aku mengikuti nutrisi dengan ketat. Tolong mengerti. Kamu kenal dia, aku juga kenal dia. Kita berdua masih muda. Aku yang paling tahu apa yang dia suka makan. Aku tahu, tapi kondisi fisiknya sekarang benar-benar tidak bisa makan sembarangan. Kalau dia sudah membaik, dia bisa makan sebanyak yang dia mau dan tidak ada yang mengganggunya. Juga. Haos, aku tidak berdaya. Oke, aku akan pulang dulu. Kamu mau makan apa? Telepon aku. Pengawal profesional ya? Oke, aku pergi dulu. Presiden Zhao bilang, Nona Ning butuh istirahat sekarang. Jadi kalau kamu tidak ada urusan di masa depan, jangan ganggu dia lagi. Lagi pula dia masih wanita lajang. Kamu anak besar. Aku takut tidak nyaman bolak-balik. Kamu bilang begitu? Apa yang tidak nyaman? Zhao dan Kiao menyuruhmu mengawasinya, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu melanggar privasinya, kamu tahu. Haos. Dengarkan saja kata Nyonya Chen. Kita bertemu lagi lain kali. Oke, kamu mau makan apa? Telepon aku. Duduk dan istirahatlah Nona Ning. Aku akan memasak sekarang.
Dan Kiao ada waktu makan malam bersama nanti malam. Maaf aku tidak ada waktu hari ini. Mama ada apa, Sin Er? Kamu baru pulang dari perjalanan bisnis. Aku baru turun dari pesawat. Xiao sudah keluar dari rumah sakit. Kamu tahu? Tahu? Zi Yuan sudah bilang padaku. Ayahmu tidak enak badan beberapa hari ini. Aku tidak sempat menemuinya. Sungguh mengkhawatirkan dia tinggal sendirian di luar sana. Pergi temui dia saat kamu kembali. Apa yang perlu dikhawatirkan di usianya? Bagaimana ayah? Apakah kamu membawanya ke rumah sakit? Tidak ada masalah. Ayahmu punya tekanan darah tinggi. Minum obat saja dia akan baik-baik saja. Kamu harus mengawasinya dan menghentikannya minum. Barang tua ini. Semakin tua semakin buruk temperamenmu. Aku tidak bisa menahannya. Sin Er. Apakah kamu akan kembali untuk makan malam? Bertengkar? Ada apa? Tunggu sampai aku pulang. Menunggumu untuk makan. Zhao dan Kiao. Jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu bersembunyi dariku. Lihat ini. Aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Selamat datang. Halo. Hai. Penampilanmu di sini biasa saja. Aku tidak tahu cara memotret. Kami adalah usaha kecil. Jangan anggap ini tidak mencolok. Tapi keterampilan fotografi suamiku benar-benar oke. Ada banyak aktor. Model itu mengundangnya menjadi fotografer. Atau mari kita duduk dulu. Oke, lihat. Ada banyak gambar di dinding sini. Semuanya diambil oleh suamiku. Dan layanan kami benar-benar berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Kamu bisa tenang. Ini bagus. Seperti ini. Aku ingin mengambil album foto untuk putriku. Pertama konsultasi. Sayang, namamu siapa? Namaku Kiki. Kiki umur berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun seharusnya masuk TK ya? Belum, aku akan mulai TK di paruh kedua tahun ini. Jadi ya, aku berencana mengambil album foto untuknya sebagai kenang-kenangan. Kamu bilang benar-benar tidak mudah membesarkan anak seperti sekarang. TK diikuti sekolah dasar. Setelah itu SMP. Aku sedang menghadapi masalah ini sekarang. Pusing memikirkannya. Bukan begitu. TK mana yang kita tuju sekarang? Mereka belum mendarat. Sangat cemas. Kenapa? Tidak semua TK mengikuti. Apakah distrik sekolah dibagi? Saya sudah berkonsultasi. Kata mereka tahun ini distrik sekolah kita ada hampir 300 anak usia sekolah. Tapi sekolah hanya menerima 100 siswa. Jadi saya harus merencanakan lebih awal. Kalau tidak, jika anak saya lahir tidak bisa masuk TK, itu tidak baik. Suami, Bayi siapa yang cantik sekali? panggil Om. Halo Om. Tidak. Panggil kakak saja. Suami, dia ingin mengambil satu set foto untuk bayinya. Terima kasih. Cek sampel kami. Oke, terima kasih. Kamu bilang nanti kita punya bayi yang lucu seperti itu. Gadis kecil yang lucu sekali. Saya bilang, semua orang sudah bilang. Punya anak laki-laki itu terkenal. Punya anak perempuan itu berkah. Anak perempuan itu, jaket kecil yang menyayangi ayah. Melihat kalian berdua menghibur. Kesehatan bayi yang paling penting. Kamu harus menjadi ibu hamil yang kompeten dulu. Baju harus lebih longgar. Lebih baik pakai baju hamil katun. Ya, saatnya saya pakai baju hamil. Yang mana yang kamu suka? Eksterior atau interior? Saya ingin mengambil beberapa kombinasi adegan interior dan eksterior. Terlihat lebih berwarna. Tidak masalah. Berapa harga satu set seperti ini? Kami baru buka. Kasih kamu tawaran pembukaan. Kasih diskon 60%. Benarkah?
Terima kasih banyak. Bagaimana kalau saya bayar uang muka sekarang? Hari lain minta putri saya datang dan berfoto bersama. Oke. Oke, terima kasih. Ayo, bilang selamat tinggal pada paman. Selamat tinggal. Xiao Yuan. Ada apa? Xiao De. Nonami Xiao Yuan. Ada apa Nonami? Xiao Yuan, keluarga kami berantakan dan sakit. Temani saya ke rumah sakit hewan. Tidak ada gunanya mencari saya, jika keluarga berantakan Anda sakit. Bukan dokter hewan. Yang berantakan itu adalah anggota keluarga saya yang paling penting. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana saya bisa mengatasinya? Kamu harus pergi dengan saya. Saya masih punya urusan dengan ini. Selain itu studio kami baru saja dibuka. Film ini menunggu untuk diedit. Xiao De, kamu cepat datang. Ada apa Xiao De? Keluarga berantakan kami sakit dan sekarang di rumah sakit. Saya akan meminjam suami Anda untuk menemani saya ke rumah sakit. Ziyuan. Kalau tidak, kenapa kamu tidak pergi dengan Nonami? Bukan saya yang akan mengembalikan film ini ke pelanggan besok. Baiklah, kalau tidak kamu bisa kembali nanti dan melakukannya nanti. Ayo Xiao De setuju. Pergi sekarang. Nyawa dipertaruhkan. Ayo. Bagaimana dengan anjingnya? Apakah kamu sakit? Sloppy ada di rumah sakit hewan. Mari kita jemput dia sekarang. Ayo Sloppy. Xiao Yuan, lihat dia. Nonami, anjing ini juga baik. Kenapa kamu tidak bilang pulang? Bagaimana bisa sampai di sini? Bukankah dokter bilang? Sloppy gangguan pencernaan. Kurang olahraga. Orang ini seperti anjing. Harus berolahraga. Jadi saya membawanya ke sini. Sangat senang. Nonami, saya lihat kamu tidak seperti mengajak anjing jalan, seperti mengajak saya jalan. Fan A. Saya tidak menonton beberapa waktu lalu. Apakah ini terlalu sulit untuk semua orang? Saya ditipu oleh seorang pria. Xiao Xia dirawat di rumah sakit lagi. Kamu sudah bekerja begitu keras. Jadi saya hanya ingin mencari kesempatan. Mari kita semua keluar bersama untuk menggarap udara segar. Nyonya Mi, saya tidak secantik dan seberuntung Anda. Ini saya. Harus merawat istri saya yang hamil dan menafkahi keluarga. Saya benar-benar tidak punya waktu